Saya sebagai warga khawatir karena data seorang presiden aja bisa bocor gitu. Bagaimana data saya sebagai warga biasa? Tentu kan pasti kemungkinan bocornya lebih besar gitu. Sedangkan Pastinya khawatir ya, karena itu kan privasi kita, dan itu juga kan pasti ada undang-undangnya Mas untuk membocorkan semua itu. Kita khawatir sih sebagai masyarakat. Kalau lemah iya, cuman saya sejauh ini masih yakin bahwa data yang saya punya khususnya mungkin kita semua masih aman sih. Masih bersama saya Budiman Taniljo di satu meja The Forum. Wahyudi Jafar, ini ada ekspresi kecemasan warga, data-datanya yang bocor kemana-mana. Menurut Anda kenapa? Ya, jadi sebenarnya data itu kan sangat terkait erat dengan seseorang. Oke. Itu kenapa kemudian konsep perlindungan data hari ini adalah sejauh mana subjek data, si pemilik data ini bisa mengontrol data pribadinya. Karena data pribadi itu akan menentukan hidup orang itu ke depannya. Hidup orang itu ke Nah, ketika terjadi kebocoran data pribadi, yang paling sering kita dengar kerugian yang langsung dialami itu kan terkait erat dengan ekonomi ya, karena seringkali penyalahgunaan itu kan motifnya ekonomi, penipuan dan seterusnya, pengurasan rekening dan sebagainya. Nah, yang lain sebenarnya, apalagi dengan bagaimana masifnya penarikan data-data sensitif, misalnya data kesehatan seseorang, ketika misalnya kemarin aplikasi e-hack bocor atau aplikasi-aplikasi yang di dalamnya menyangkut data kesehatan, di mana data kesehatan itu adalah menyangkut data sensitif seseorang, termasuk mungkin di dalamnya juga terkait dengan data biometrik yang akan melekat seumur hidup pada orang tersebut, maka kemudian ini yang justru sangat-sangat beresiko. Karena apa? Karena berbasiskan data, siapapun itu, entah industri, entah pemerintah, dia bisa membuat rekayasa sosial, dia bisa membuat keputusan terhadap orang tersebut berdasarkan pada data-data pribadinya. Itulah kenapa kemudian hari ini dibutuhkan satu hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap subjek data itu bisa mengontrol data pribadinya masing-masing. Kira-kira begitu. Oke, kita coba lihat ya hasil survei dari tim Satu Meja soal berbagai dampak ya dari bocornya data pribadi. Data pribadi digunakan untuk mendapatkan akses ilegal ke rekening bank atau dompet digital korban dan kemudian membobolnya. Itu satu hal yang berpotensi yang terjadi. Kemudian data pribadi orang lain digunakan untuk melakukan pinjaman online, kemudian korban mengalami intimidasi oleh kolektor atau penagih utang. Data pribadi juga bisa digunakan untuk mengakses kredit cicilan, akses korban terhadap kredit cicilan kemudian menjadi tertutup. Oke. Lalu kemudian data pribadi orang lain digunakan untuk registrasi kartu SIM ponsel, sehingga korban tidak bisa melakukan registrasi. Kemudian korban menjadi target pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Selain dampak-dampak yang ada, apalagi Wahyudi yang bisa muncul? Ya, itu kan lebih banyak memang yang dilihat selama ini kan terkait dengan ekonomi ya, dampak langsungnya. Meskipun hari ini pasca vaksinasi COVID-19, itu juga sebenarnya efeknya luar biasa. Data kesehatan kemudian, ya terkait dengan data kesehatan, di mana kemudian misalnya NIK orang lain digunakan untuk vaksinasi oleh orang lain. Sehingga kemudian orang yang seharusnya memiliki NIK tersebut tidak bisa melakukan vaksinasi. Karena kan hari ini kan tadi seperti dijelaskan Mas Alfon juga, ada kombinasi antara NIK dengan nomor telepon misalnya ketika akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai contoh. Belum lagi kemudian nanti dampak secara politik. Potensi untuk melakukan eksploitasi data pribadi untuk tujuan politik di Indonesia itu juga semakin besar. Studi kami di Elsam dari pemilu tahun 2019, Pilkada 2020, itu memperlihatkan bagaimana kemudian penggunaan data untuk politik termasuk kemudian profiling terhadap users terutama media sosial itu juga meningkat. Sehingga kemudian potensi eksploitasi data untuk kepentingan politik juga akan membesar. Nah, yang lain lagi sebenarnya ini yang lebih terkait dengan bagaimana kontrol ya terhadap publik, di mana kemudian hari ini data itu digunakan sedemikian rupa untuk mengambil keputusan, termasuk memastikan kontrol dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Karena kan melalui sistem database kependudukan yang dibangun hari ini, 31 item data kependudukan maupun kemudian data real yang diproses sedemikian rupa dalam sebuah mesin big data, ini memungkinkan bahwa pemerintah itu bisa menjangkau tiap-tiap warganya berdasarkan pada profil data pribadinya. Oke, Bung Alfon, pertanyaan saya adalah, Anda sebagai pakar cyber ya, ini bagi warga negara yang data-data pribadinya dicuri atau sudah bocor kemana-mana, apa yang harus dilakukan oleh warga itu?
Kalau saya sering sekali ditanya pertanyaan ini, dan jawaban saya cuma satu. Untuk data pribadi yang sudah bocor, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya tidak disalahgunakan. Dan apa yang bisa saya lakukan adalah hal yang tidak langsung. Jangan sudah tahu data saya bocor, lalu saya jangan gunakan untuk kredensial, lalu saya berhati-hati jika data itu dieksploitasi. Karena ada pameo di internet yang bilang, once it is in the internet, it is there forever. Sekali datanya bocor, itu di sana selamanya. Dan kita harus hidup dengan itu. Nah, itu yang kita harapkan untuk bisa disadari. Dan kebocoran data itu selain yang tadi bisa dimanfaatkan politik, seperti yang si Donald Trump menang karena Cambridge Analytica, karena eksploitasi data pribadi. Lalu misalnya data kesehatan itu bisa mengakibatkan kekacauan. Kemarin ada negara di Amerika dalam keadaan darurat. Kenapa? Karena data yang bocor. Ada colonial pipeline berhasil dihack. Jadi dampaknya itu sangat luas dan sangat berbahaya. Dalam kesehatan, contoh kita ambil skenario. Jika ada orang iseng berhasil merubah satu data yang orang positif jadi negatif dan sebaliknya, itu akan jadi kacau. Atau dia nggak merubah itu, dia cuma merubah tanggalnya. Misalkan dia masuk tanggal 1 September, dia harus karantina 10 hari, 10 September dia baru keluar, lalu tanggalnya dirubah, dia masuknya 15 Agustus, orang itu langsung boleh bebas gitu loh. Nah itu yang perlu disadari. Bung Sa, sekarang kembali ke Bung Samuel Pangerapan. Jadi gimana sih? Tadi kan Alfon mengatakan ya kalau udah bocor ya tinggal berdoa aja, nggak disalahgunakan. Tapi pertanyaan saya adalah, ini sistem pengelolaan data oleh pemerintah itu sama sekali dibiarkan begitu saja atau seperti apa di data-data itu dikelola? Ya dikelola kan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Makanya kita perlu yang namanya undang-undang premier yang bisa menjadi guidelines buat semuanya. Undang RUU kita ini bukan hanya mengatur private loh, juga mengatur pemerintah. Jadi itulah yang dibutuhkan. Karena tadi kan dibilang privacy by law itu adalah sumbernya dulu. Privacy by law akan menurunkan privacy by design karena dia harus merujuk waktu dia mendesain privacy by design apa sih aturannya, normanya juga gitu kita akan kembangkan dari situ termasuk marketnya. Nah ini juga harus perlu payung yang kuat untuk menjadi reference semua pelaku. Tadi mamanya saya mempunyai rumah, saya teledor pintu saya kebuka atau jendela saya kebuka. Itu kesadaran saya. Tapi apakah orang yang masuk lewat jendela saya tidak disalahkan, tidak melanggar hukum? Nah inilah perlunya aturan itu. Saya boleh saja saya lupa itu teledoran saya. Katakanlah tadi pengendali juga ada teledor atau kurang kehati-hatian dalam mengamankan. Tapi yang mengambil pun itu juga harus diatur. Jangan boleh. Jadi penggunaan data hasil curian itu harusnya tidak bisa digunakan kecuali untuk kejahatan yang lain karena memang pastinya mereka akan melakukan kejahatan tapi nggak mungkin ada untuk hal-hal yang tidak jahat maunya. Sebelum undang-undangnya ada, apakah memang tidak mungkin ya dibikin sebuah aturan untuk mencegah agar data-data pribadi itu memang tidak bocor atau tidak mudah dicuri atau ya tidak usahlah meminta data-data yang memang sebenarnya tidak terlalu perlu gitu loh. Ya itu sebenarnya sudah ada. Cuma tadi sanksinya kurang membuat orang ingin melakukan pengamanan lebih dalam. Paling saya cuma diperingati, paling saya ditegur, paling saya ada rekomendasi. Tapi kalau ada ancaman bahwa kalau saya melakukan keteledoran, ada harganya. Untuk itu akan saya invest ke SDM-nya. Untuk itu saya invest ke teknologinya. Untuk itu saya invest untuk yang namanya SOP-nya. Jadi mereka akan itu karena begitu dia tahu akan ada hukumannya. Itu kira-kira. Jadi ada balance. Jadi membuat orang berpikir dua kali untuk teledor. Oke. Saya ke Kristina dulu. Mbak Kristina. Jadi ini kan aturannya belum ada ya, tapi banyak pengalaman yang dialami oleh warga negara. Misalnya untuk berlangganan satu produk yang itu produk-produk dari katakanlah dari internet provider itu juga diminta foto selfie gitu bersama dengan KTP-nya gitu sebetulnya. Dan orang tuh ya ikut saja, ngikutin seperti itu. Apakah ini tidak bisa kemudian pemerintah mengintervensi dilarang melakukan itu gitu?
Yang terjadi sekarang ya satu, karena belum ada aturan yang mengatur kalau apa-apa saja data yang diklasifikasikan sebagai data yang harus diberikan. Lalu yang kedua adalah pemberian data itu harus ada persetujuan dan jelas untuk apa fungsinya untuk apa, itu kan belum ada. Jadi sekarang juga tidak ada cantelan untuk bisa mengatur lebih lanjut. Dan ini kan sistemnya take it or leave it. Kayak seperti tadi, kita mau mengambil satu layanan misalnya dari provider, ya kalau kita tidak mau ya mereka juga tidak apa-apa, tapi jangan gunakan jasa kami. Jadi itulah yang terjadi, sehingga kita dalam posisi tidak ada pilihan jika kita ingin menggunakan, jadi kita harus melakukan itu. Jadi saya rasa kalau kita mendengar pembicaraan kita semua tadi di sini sudah satu arah lah ya, kita semua sepakat betapa kita sangat membutuhkan regulasi ini. Memang kalau data kita hilang atau data kita dicuri, sebelum data kita disalahgunakan, kita tidak akan merasa ini terlalu relevan dengan kita. Tapi sudah banyak kasus kan yang ketika ada penyalahgunaan data, lalu tiba-tiba ada debt collector. Kayak kalau tidak salah ada kasus juga sampai orang stres, akhirnya dia bunuh diri karena dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, itu semua baru memberikan kita pemahaman, oh ini sesuatu yang serius gitu. Tadi Mas Budiman sempat angkat, kan sangat mudah, kita beli gorengan lalu juga kertasnya ternyata KTP. Seseorang. Iya, karena memang masyarakat kita selama ini belum terliterasi untuk menjaga datanya. Ya, tapi dengan perkembangan teknologi, sekarang kita mulai sadar, kita masuk online, sudah banyak ancaman, sehingga ini menjadi bagian juga. Jadi undang-undang ini tidak hanya mengatur, tadi kita sudah angkat ada 4 hal ya yang harus diimplementasikan, mulai dari sistem, mulai dari SDM, mulai dari kewajiban dan lain-lain, dan juga untuk memberikan literasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar juga berusaha untuk menjaga data pribadinya. Oke, jadi kira-kira RUU perlindungan data pribadi seakan-akan menjadi juru selamat ya? Juru selamat agar data-data itu tidak bocor. Meskipun itu juga agak diragukan, tapi saya akan tanya, sampai di mana undang-undang PDP yang sudah ramai didiskusikan, sampai sekarang masih RUU terus, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.